Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kalian tentunya sudah mengerti arti dari Asmaul Husna. Karena kalian sudah belajar Asmaul Husna mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Akan tetapi, baiklah, untuk mengingat kembali tentang pelajaran Asmaul Husna. Saya ingatkan bahwa Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik, banyak sekali jumlahnya. Akan tetapi, yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian hafal, jumlah Asmaul Husna itu adalah 99. Ini adalah jumlah Asmaul Husna yang harus kalian pelajari, harus kalian tahu. Nah, anak-anak semuanya, di kelas 3 ini kalian akan belajar Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Saya ulangi, arti dari Al-Wahhab yaitu Allah Maha Pemberi Karunia. Sedangkan karunia itu apa sih, Pak? Karunia adalah merupakan suatu pemberian Allah kepada makhluknya untuk kelangsungan hidupnya. Saya ulangi, karunia adalah merupakan suatu pemberian Allah kepada makhluknya untuk kelangsungan hidupnya. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa Allah memberi karunia itu tidak hanya kepada manusia saja, akan tetapi kepada semua makhluknya diberi karunia. Misalkan Allah menciptakan matahari, ya, otomatis matahari berguna bagi manusia. Ya. Dengan adanya matahari, bumi menjadi terang. Ya. Contoh lagi, Allah menciptakan udara. Dengan udara, manusia dan binatang yang lain bisa bernapas. Ya. Itu adalah contoh karunia Allah. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, pemberian Allah kepada makhluknya itu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Kalau Allah sudah memberi, Allah tidak akan minta balasan. Ikhlas. Allah memberikan karunia itu secara ikhlas. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang kepingin dapat pujian dari orang lain. Itu manusia. Tapi kalau Allah yang memberi karunia akan ikhlas, ya, tidak butuh balasan. Itu adalah bedanya pemberian Allah, ya, kepada manusia atau kepada makhluk yang lain, tidak memerlukan balasan. Tapi kalau manusia kadang-kadang minta balasan. Nah, anak-anak semuanya, berkaitan dengan sifat Allah yang namanya Al-Wahhab. Kita sebagai makhluknya Allah, kita sebagai hambanya Allah, tentu kita harus mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Wahhab. Contoh, kalau kita punya sedikit rezeki,
ya, berupa uang atau makanan dan lain sebagainya. Kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan balasan. Ada tak Pak orang memberi bantuan kepada orang lain dengan mengharapkan balasan? Ada. Misalkan seperti ini, temanku, kamu tak bantu ya, besok-besok kalau saya mengalami kesulitan tolong dibantu. Nah, itu berarti mengharapkan balasan. Nah, contoh lagi, ada seorang anak kebetulan pandai, dimintai tolong sama temannya yang tidak paham. Ini bagaimana caranya? Diberi caranya, diberi diberi petunjuk oleh temannya tadi. Tapi temannya tadi bilang, kamu tak beritahu, tak ajari, tapi nanti saya ditraktir loh ya. Nah, ini ada minta balasan ini namanya ya. Berarti pemberiannya tidak ikhlas. Kita harus mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Wahhab, yaitu memberi tapi dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Itu sifat Allah yang pertama yang dipelajari di kelas 3 ini. Sifat Allah yang kedua yaitu Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya Allah Maha memberikan rezeki. Kepada siapa Pak Allah memberikan rezeki? Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, tidak hanya kepada manusia saja, akan tetapi kepada semua makhluknya. Itu Allah memberikan rezeki. Rezeki Allah tidak bisa dihitung. Nah, kenapa? Karena saking banyaknya rezeki Allah itu tidak bisa dihitung. Tidak ada yang bisa menandingi. Ya, itu Allah memberikan rezeki. Bahkan binatang sekecil apapun itu ada rezekinya. Sudah dijamin oleh Allah. Nah, bukti bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki, yaitu terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Bunyinya bagaimana? Bunyinya, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Kalian bisa melihat kitab kalian di halaman 17. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Apa artinya? Artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini bukti bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq. Tercantum di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Anak-anak, berkaitan dengan sifat Ar-Razzaq ini, ternyata ada salah seorang nabi yang kepingin memberikan rezeki, kepingin berbagi kepada makhluknya Allah. Seluruh makhluknya Allah itu akan ditanggung oleh seorang nabi ini. Siapa nabi itu? Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini terkenal nabi yang kaya raya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ini kepingin memberikan rezeki kepada siapa? Kepada makhluknya Allah. Tidak hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluknya Allah, baik yang ada di lautan, maupun yang ada di daratan, maupun yang sedang terbang seperti burung, semuanya akan dikasih rezeki oleh Allah. Semuanya akan diberi rezeki oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu. Nabi Sulaiman meminta izin, minta izin kepada Allah. Ya Allah,
tolong saya diberi izin ya untuk memberikan rezeki makanan kepada seluruh makhlukmu, tidak hanya manusia saja, seluruh makhlukmu. Akan saya kasih makan 1 hari saja. Oleh Allah dikabulkan. Wahai Sulaiman, kamu saya beri izin untuk memberikan makanan kepada makhlukku semuanya. Nabi Sulaiman karena mau memberikan rezeki kepada makhluknya Allah, otomatis menyiapkan ya makanan yang sangat banyak. Kira-kira 1 alun-alun lebih itu ya. Ya. Semua tentara-tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, binatang dan lain sebagainya dikerahkan untuk membuat makanan yang sangat banyak sekali. Setelah selesai masakannya, Nabi Sulaiman lapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah siap untuk memberikan makan semua makhlukmu yang ada di muka bumi ini. Siap Sulaiman? Siap. Allah memulai ya, memanggil makhluk yang ada di laut dulu, yaitu ikan nun. Ikan nun dipanggil, wahai nun, hari ini rizkimu ditanggung oleh Sulaiman. Silakan kamu naik ke darat. Ikan nun langsung naik ke darat. Apa yang terjadi anak-anak? Begitu ikan nun makan, ya makanan yang banyak tadi, ya apa istilahnya, tinggal 3/4. Ya, ternyata ikan nun itu makannya banyak. Ini hanya 1 ekor ikan nun. Ya, sudah tinggal 1/4. Ya, kalau istilahnya apa ya? Tinggal 3/4-nya. 1/4-nya sudah dimakan oleh ikan nun. Nah, itu baru 1 jenis binatang, yaitu ikan nun saja. Belum lagi makhluk Allah yang lain. Ya, itu bukti bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Dan rezeki Allah itu tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Seperti contohnya tadi Nabi Sulaiman, tidak bisa menandingi, tidak bisa memberikan makan makhluknya Allah. Ini ya, ini adalah contoh bahwa Allah Maha memberikan rezeki. Nah, bagaimana Pak kita ya untuk mencontoh sifatnya Allah yang namanya Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Kalian ya, kalau seandainya punya makanan yang banyak ya, kebetulan lebih, berbagilah kepada teman kalian yang kebetulan pada saat itu tidak membawa makanan. Ya, sangat mengharapkan makanan. Misalkan dibelikan atau dikasihkan makanan tadi sebagian kepada teman kalian. Tapi tidak pakai mengharapkan balasan. Itu contoh paling mudah ya. Misalkan lagi kalian punya pakaian yang banyak. Kebetulan pakaian kalian masih banyak yang bagus. Kalian bisa memberikan kepada teman kalian. Ya, saya kasih contoh. Dulu ada 2 orang sahabat karib. Yang satu itu kebetulan punya pakaian berlebih, yang satu kekurangan. Kebetulan yang punya pakaian yang banyak ini memberikan kepada sahabatnya pakaian yang masih bagus, ya, bukan jelek, masih bagus. Dikasihkan kepada temannya nih 2 pakaian. Nah, si temannya ini bilang alhamdulillah, karena pada waktu itu tidak punya ya, tidak punya pakaian. Alhamdulillah ada teman yang ngasih pakaian. Nah, itulah pelajaran yang bisa kalian terima pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.